Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait penguploadan soal di LMS melalui aplikasi ExamView. Ya, Bapak Ibu, jadi di sini harus memiliki beberapa file dan aplikasi yang harus sudah terinstal di laptop Bapak Ibu, yaitu pertama aplikasi ExamView. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah harus terinstal. Dan juga yang utama yaitu soal ujian yang akan diupload. Nah, di sini saya ada soal tes calon guru yang bisa jadi contoh. Di sini soalnya nggak perlu ada ini juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu, nggak perlu ada bentuk seperti ini juga tidak apa-apa. Karena yang terpenting Bapak Ibu dalam bentuk soalnya harus ada kata-kata multiple choice nih. Ini harus ada kata-katanya. Jadi kata-kata ini wajib ada di lembar soalnya. Dan setelah itu di soalnya juga harus angkanya dalam bentuk angka titik. Nah, nomornya nih, nomor soalnya, nomor titik. Baru soal, setelah itu pilihan gandanya. Nah, pilihan gandanya juga huruf besar, titik, huruf besar, titik, huruf besar, titik, A titik, B titik, C titik. Jadi formatnya, numberingnya seperti ini. Nah, untuk jawaban benarnya, Bapak Ibu bisa tulis ans titik dua spasi jawaban yang benar. Misalnya kalau di sini B jawabannya. Ini harus ada juga dan harus seperti ini, ans tanpa spasi, titik dua, baru spasi, lalu jawaban yang benar. Nah, kalau semua formatnya sudah seperti ini, Bapak Ibu save, save as dalam bentuk filenya di sini type-nya bukannya dokumen ya Bapak Ibu, tapi rich text format atau RTF. Nah, ini diklik, baru di save. Nah, kalau sudah di save, Bapak Ibu bisa silang kembali atau keluarkan kembali filenya. Nah, di sini kita lanjut buka aplikasi Exam View-nya. Oke, di sini ada banyak, tapi yang kita gunakan pertama yaitu Exam View Import Utility. Nah, nanti kalau ini sudah dibuka, tampilannya seperti ini. Kita tinggal next. Nah, nanti akan muncul nih kayak gini Bapak Ibu. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih nih yang tengah ini, Exam View Banks, bagian tengah, diklik yang bagian file. Filenya diklik, lalu kita cari tadi tempat Bapak Ibu simpan soalnya. Nah, saya nyimpan soalnya ada di desktop. Nah, di bagian file. Ini di sini soal saya. Saya select, saya pilih. Nah, lalu kita klik soal yang mau kita upload, yaitu yang ini. Bentuknya udah ada RTF ya, Bapak Ibu. Lalu pencet select. Nah, kalau sudah, baru kita pencet ini nih, exam view banks lagi. Nah, kita mau taruh soal itu ada di mana? Nah, kalau saya maunya simpannya di tempat file yang sama aja, biar ntar nyarinya nggak bingung, misalnya kayak gitu. Saya simpan di sini juga. Nah, kalau udah, tinggal di next. Nah, kalau udah di next, akan ada bagian kayak gini. Bagian atas tetap angkanya 2, namun yang bagian bawah kita rubah jadi 1. Nah, kalau sudah dirubah jadi 1, kita next lagi. Nah, di bagian sini yang kita rubah di bagian answer choice style. Nah, ini dirubah jadi A besar titik. Oke, nah itu aja yang dirubah. Sisanya nggak ada yang dirubah. Kita next lagi, lalu finish. Nah, ini sedang membaca soalnya nih Bapak Ibu. Oke, kalau soalnya udah ada tulisan reading soal tes, question 30 MC dalam kurung 30, berarti soal kita semuanya sudah terupload dengan sempurna, tidak ada kesalahan. Uploadnya sudah komplit. Tapi kalau misalnya soal yang Bapak Ibu upload ada 40 atau ada 30, tapi ternyata pada saat reading soal, di sini hanya terbaca 25 misalnya. Nah, nanti dia akan ada tulisan warning. Jadi nanti dibaca dulu ya Bapak Ibu, apakah soalnya sudah terupload semua tanpa adanya soal yang blank atau tidak terbaca oleh sistem. Oke, kalau sudah, kita bisa silang. Kita keluarin, lalu sekarang kita buka yang exam view test generatornya. Nah, biasanya nanti disuruh masukin nama kalau aplikasinya baru download ya, nama, organization, dan sebagainya. Silahkan diisi aja identitasnya.
Lalu kita pilih Open an Exciting Question Bank nih. Yang bagian ini kita pilih. Lalu kita buka file tempat kita menyimpan file yang tadi di awal. Itu saya di desktop. Nah, di sini ada pencet file. Nah, ini. Kita pilih soal yang ini. Soal tesnya. Kalau sudah kita open, nah, dia akan muncul soal seperti ini. Kalau sudah muncul, soal-soal ini masih bisa diedit Bapak Ibu di bagian sini. Kalau kita pengen ngedit soalnya, misalnya ada typo atau apapun itu, kita bisa klik dua kali di bagian soal tersebut, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa diedit seperti itu. Tapi kalau emang nggak ada yang diedit juga nggak mesti diklik dua kali. Tapi kalau sudah di record, kalau jadi diedit, dipencet record ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, lanjut kita pencet file. Lalu kita pencet export. Nah, ekspornya ke Blackboard 6.0 sampai 7.0. Oke, Blackboard 6.0 sampai 7.0. Ekspor. Nah, kalau udah, nah saya simpannya juga masih di file yang sama agar tidak pusing nyari-nyarinya gitu. Nah, di sini saya tulis soal tes ujian, misalnya nama soalnya. Nah, saran saya ini langsung di copy aja, karena kan kita nanti akan beberapa kali memasukkan nama soal ini dan harus sama gitu. Kita save. Nah, di sini kita masukin lagi, kita paste aja yang tadi, dan directory name-nya juga sama. Sisanya nggak usah diisi. Jadi yang diisi hanya name dan directory name. Dan ini wajib diisi. Oke, kalau sudah pencet OK. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke, ini kita keluarin aja. Kita klik No. Kita beralih ke LMS kita. Nah, di sini ini e-learning yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih kelas mana yang mau kita upload soalnya. Misalnya di sini matematika kelas 73 yang mau saya upload. Nah, di sini kita langsung ke paling bawah ke bagian question bank. Nah, kalau sudah dipencet, nah di sini bebas Bapak Ibu mau bikin kategori baru atau mau langsung import juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya langsung import aja soalnya. Nah, kalau udah pencet import, kita klik yang bagian Blackboard nih. Di sini di file format, kita klik Blackboard. Nah, kalau sudah di general, kita buka di sini. Oke, di sini langsung aja kita choose a file. Nah, choose a file yang tadi kita mau pakai di soal. Nah, soalnya yang bentuknya zip ya Bapak Ibu. Yang ini yang bentuknya zip yang kita upload, open, upload this file. Oke, kalau udah tinggal diimport. Nah, di sini dia udah berhasil mengimport 30 soal. Kita continue. Nah, di sini udah ada nih soal tes ujian. Oke, kalau sudah ada soal tes ujian, kita langsung aja buka lagi ke course-nya, kelasnya 73. Nah, saya masukin di bagian di sini, topiknya, topik ujian. Kalau Bapak Ibu belum punya topiknya di course-nya, silakan bikin topiknya dulu, misalnya ASAT 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 Matematika kelas 9 tahun 2025 misal seperti itu atau bebas. Di sini saya ujian untuk tes aja. Terus saya add an activity or research. Di sini kita pilih yang quiz, kita add. Nah, kalau sudah kita klik misalnya namanya ujian Asat misalnya. Seperti itu. Deskripsinya juga kalau mau ditulis boleh kerjakan dengan jujur. Nah, jangan lupa kalau nulis deskripsi kita checklist bagian ini supaya dia muncul. Nanti jangan lupa juga untuk mengedit timing. Nah, timing ini kita enablein dulu. Nah, kalau udah nanti dia akan muncul open the quiz dan close the quiz. Pastikan tanggal, jam, dan waktunya sudah sesuai dengan yang ada di jadwal ujian anak-anak. Misal matematika itu tanggal 15 misalnya, 15 Februari tahun 2025, mulainya jam 8.10 misalnya. Jam 8.10 selesainya tanggal 15 Februari, selesai jam 10.00 misalnya. Bisa ditulis aja. Nah,
00. Oke, kalau udah di sini time limitnya juga kita enablein, kita buat misalnya 120 menit untuk pengerjaan soal tersebut, misal seperti itu. Nah, udah sisanya di sini di review option. Nah, di review option ini kita checklist semua di bagian ini, kita tandanya kita hapus, tapi kita sisakan satu yang datang. Eh, maaf. Maaf sih salah klik C. Nah, ya, kalau review optionnya sudah, kita ke extra restriction on attempt ya. Ini cara bacanya. Mohon maaf kalau salah. Kita pencet show more. Nah, eh, di sini browser security-nya kita pilih yang require to use of exam browser ya. Ini, oke. Kita pilih yang ini aja sih. Yang lainnya, sisanya nggak usah nggak apa-apa. Jadi kita pilih require the use of Safe Exam Browser. Jadi dia hanya bisa soal tersebut dijalankan menggunakan Exam Brow. Seperti itu, Bapak Ibu. Ntar kalau udah, ini tinggal di save and return to course gitu. Ntar kalau udah bisa kita klik ujian asat ini. Nah, kita klik baru kita edit quiz karena kita belum masukin soal. Jadi kita edit dulu quiznya. Nah, kita edit, barulah di sini kita menambahkan soal yang akan kita gunakan dari question bank. Nah, kita klik add yang ada di bawah shuffle nih, ada tulisan add. Nah, kita pilih dari from question bank. Nah, pilih. Kalau sudah, kita bisa aja langsung tanpa harus nyari satu-satu, kita setelan bawaan ini. Nah, kita pilih tadi yang ujian soal tes ujian. Nah, yang ini ya. Nah, ini yang baru kita upload tadi, ada 30 soal. Nah, di sini kita bisa langsung masukin semuanya. Kita klik aja nih yang paling atas. Nah, ini udah kepilih semua. Langsung kita add select question to the quiz. Nah, di sini sudah masuk nih Bapak Ibu soal-soalnya. Nah, ini baru 30 soal PG. Nah, kebetulan untuk tahun ini esai itu juga menggunakan e-learning, masuk dalam e-learning soal esainya. Jadi kita harus nge-add quiz lagi secara manual untuk soal esai. Kita pencet add, kita new question. Nah, di sini kita pilih yang esai. Esai, terus add lagi. Baru di sini question name-nya harus diisi, misalnya soal esai satu gitu ya. Nah, di sini mungkin bisa Bapak Ibu tulis soalnya, misalnya berapakah hasil satu tambah satu misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah em, nggak perlu diapain lagi, Bapak Ibu tinggal save change. Oke, kalau sudah itu misal nambahin satu soal, tapi karena esai ada 5, silakan menambahkan sampai 5 soal esai. Jadi kalau sudah, tinggal di save Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mungkin di sini ada maksimum grade yaitu 100. Nanti kita bisa em, apa namanya mengatur jumlah poin dari setiap soalnya yang ingin kita gunakan. Yang penting maksimumnya harus tetap 100 seperti itu. Oke, nanti tinggal kita pencet save. Kalau sudah tersave, bisa kita langsung buka ujian ini dan back to course. Nah, kita akan lihat bahwa ujian ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi Exambro. Seperti itu, Ibu. Baik, Bapak Ibu, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terlalu cepat atau kurang jelas. Mungkin bisa di stop-stop atau di pause dalam melihat tutorial berikut. Apabila masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.